Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwan Darmawan STMT, selaku dosen program studi S1 Teknik Elektro Universitas Palatehan, Serang, Banten. Mata kuliah yang saya ampu selama mengajar di Fakultas Sains dan Teknik tentunya berkaitan dengan bidang saya, yaitu teknik elektro. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selama mengajar di Fakultas Sains dan Teknik diantaranya 1. Pengantar teknik elektro, 2. Pengantar teknologi informasi, 3. Sistem kendali, 4. Algoritma dan pemrograman, 5. Sistem digital, dan 6. Elektromagnetik. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar teknik elektro menggunakan teknik IEE, yaitu 1. Delivery, 2. Interaction, dan 3. Assessment. Assessment sebagai bahan referensi belajar, teman-teman mahasiswa bisa menggunakan buku 1. Akademik Fisika tahun 2013. Yang kedua, Janji Eko Istianto, Pengantar Elektronika dan Instrumentasi 2013. Dan ketiga, Budi Astuti, Pengantar Teknik Elektro 2011. Deskripsi mata kuliah pengantar teknik elektro, kode mata kuliah ED 101, bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini mengenalkan mahasiswa program studi teknik elektro dan kemampuan-kemampuan dasar yang harus dikuasai mahasiswa teknik elektro untuk memastikan transisi kepada kehidupan mahasiswa teknik elektro. Mahasiswa dilatih untuk merencanakan studi dan karir serta pembelajaran sepanjang hari. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, memahami dasar-dasar teknik elektro dan permasalahannya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memahami etika profesi. Yang ketiga, memahami dan mengikuti perkembangan teknologi di bidang teknik elektro. Teknik pembelajaran. Setelah kita mengetahui tentang deskripsi umum mata kuliah pengantar teknik elektro, selanjutnya saya akan membahas teknik pembelajaran teknik IEE. Yang pertama, delivery. Teknik pembelajaran atau penyampaian materi pembelajaran metode delivery ini saya lakukan dengan cara menyampaikan bahan materi atau bahan yang berupa PPT, video pembelajaran, modul, atau buku referensi, atau metode dari online lainnya termasuk video Zoom meeting, Google Classroom. Dalam teknik ini, untuk membangkitkan konsentrasi mahasiswa dalam pembelajaran, saya selalu menanyakan atau mengajukan sebuah pertanyaan, memperjelas apakah materi dari yang saya sampaikan sudah bisa mereka pahami atau bisa dimengerti. Kemudian, saya sering menanyakan kepada mahasiswa apakah dari materi ini yang saya sampaikan ini ada pertanyaan atau tidak. Terkadang jika kondisi kelas dan mahasiswa sudah mulai konsentrasi penuh, saya kerap kali memberikan sebuah kasus atau pertanyaan yang mesti mereka jawab dan menuliskan. Ketiga yaitu asesmen. Teknik ini saya lakukan untuk menilai kemajuan dari mahasiswa atau evaluasi. Pada pertemuan awal, biasanya saya selalu menyampaikan metode penilaian untuk mata kuliah ini dibagi ke dalam 4 penilaian. Pertama, kehadiran 15%, tugas dan kuis 15%, UTS 35%, dan UAS 35%. Untuk memotivasi mereka agar aktif dan tetap disiplin, saya selalu menyampaikan bagi mahasiswa yang selalu mengajukan pertanyaan, menjelaskan tugas sesuai yang diminta dengan baik, kemudian aktif di kelas, saya akan memberi reward nilai. Dan bagi mahasiswa yang terlambat datang dan tidak mengerjakan tugas, saya terus mendorong untuk tetap menyelesaikan tugasnya dan belajar bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah pengantar teknik elektro melalui pembelajaran sekarang. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, sebaiknya seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, untuk absensi silakan kalian buka di aplikasi masing-masing di LMS ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita mulai materi lanjutan yaitu tentang resistor ya. Nah, apa itu resistor? Pengertian resistor itu merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang mengalir. Nah, kita bisa lihat analogi dari resistor. Jadi fungsi resistor mirip seperti bendungan. Jadi jika pintu bendungan ditutup besar, mendekati rapat, air yang mengalir sedikit, ya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi begitu bendungan dibuka lebar, maka aliran yang mengalir akan banyak atau melebar. Nah, jadi semakin besar nilai resistor, arus yang mengalir semakin kecil. Nah, ini contoh misalkan nomor 1 dengan R 800 ohm ya. Nah, ini resistor dengan resistor 100 ohm akan beda ya. Nah, kalau misalkan dengan yang 800 ohm dia akan lampunya redup. Nah, sedangkan dengan nilai 100 ohm dia akan terang. Simbol resistor bisa kita lihat ada resistor fix atau tetap dan resistor dengan variabel tidak tetap. Nah, kita bisa lihat simbolnya ini yang tetap dan yang tidak tetap. Nah, bahan resistor itu apa? Resistor itu dari karbon bilang ini atau juga dengan metal film. Kita mengenal resistor dari kode warna resistor ya untuk menentukan bagaimana menentukan nilai resistor. Nah, di dalam resistor itu ada 3 cincin ya. Yang pertama 4, kedua 5 cincin dan ketiga 6 cincin. Nah, contoh di sini yang 4 cincin dengan C1, C2, dikali C3, terus dengan C4. Nah, sedangkan untuk 5 cincin ini kita simbolkan C1, C2, C3, dan C4. Dan yang terakhir itu cincin dengan 6 cincin ya. C1, C2, C3, C4, kurang lebih C5 dan ini C6. Nah, kita bisa lihat kode warnanya ya. Ini untuk 4 band. Contohnya ini 4,7 kilo ohm ya, dengan resistansi 10% ya. Nah, ini untuk 5 band ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nilai resistor itu 68 kilo ohm dengan resistansi 5%. Dan yang ketiga itu 6 band ya. Ini kita lihat nilainya, kita lihat di sini 560 kilo ohm ya, 5%. Gimana bisa dilihatnya? Nah, ini kita bisa lihat dari warnanya ya. Misalkan 4,7. Nah, dilihat dari sini. Nah, itu nilainya 4 ya. Dan ininya 7. Nilai ininya 2 ya, yaitu 4,7 kilo ini dan nilai kali 2 ya. Jadi 47 kilo. Nah, selanjutnya ini ada contoh perhitungan dari resistor ya, baik itu 4 cincin, 5 dan 6. Nah, ini untuk LMCE ya, nah, dengan nilai 220 ohm ya, kurang lebih 5%. Ini dua-dua. Ini kita bisa lihat dari pewarnaan ya. Nah, ini contoh dari resistor variabel ya. Ada beberapa. Ini apa? Apa kalian tahu? Ini apa? Potensio. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat resistor tetap. Ada beberapa contoh ya. Mungkin kalian anak elektro yang memang
sering ya bergelut di elektronika ya, itu resistor beberapa contoh resistor. Oke, kita lihat contoh soal dari perhitungan resistor ya. Sebutkan nilai R dari kode warna di bawah ini. Nah, ini merah, ininya merah dan ininya emas. Emas itu dengan 5% ya. Nah, itu merahnya itu nilainya 2 ya, sama ininya dengan nilai 0,2. Ini merah 2. Nah, kalau ini berapa kira-kira? Kuning, biru, 4, 6, sehingga itu 1, sama emas itu 5%. Nah, selanjutnya itu C itu 1, ini udah itu 7, dengan E 10% ya, ini 4%, 10%. Oke, selanjutnya contoh soal lainnya. Nah, ini ada 45 ohm. Ini 5%, ini K, 4, dan ini 5. Ini nilai K itu berapa? 5. Nah, ini 5 ya, 5 itu untuk toleransi ya. Toleransi 5%. Nah, selanjutnya, nah ini 10.000 ya. Nah, ini 1, ini emas dan H, T dan 0 ya. Itu 10.000 ohm. Selanjutnya 0,2 ohm. Toleransi itu kurang lebih 10%. Merah, ini 2, ini toleransi ya 10%. Oke, selanjutnya, nah ini masih terkait resistor juga. Fungsi dari resistor itu adalah komponen sebagai tahanan. Itu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat, mengatur arus yang mengalir. Nah, itu juga sama sudah diterangkan bahwa lambang untuk resistor dengan huruf R ya, nilainya dinyatakan dengan sisi berwarna dan satuan ohm. Jadi beda ya kalau resistor. Ini macam-macam resistor, itu simbol untuk fix resistor. Nah, ini untuk resistor 1 kilo ohm, toleransi 5%. Ini ada nilainya 4. Nah, ini juga contoh dari fix resistor ya, yaitu 133 ohm dengan toleransi 3%. Nah, ini untuk gambar keempat, resistor juga itu dengan nilai 0,1 ohm, itu 105%, nya 5 watt. Jadi kita bisa lihat dari kalau kita beli resistor ya, dilihat di kodenya di situ nilai resistornya berapa ya. Nah, untuk melihat menghitung nilai resistor kita lihat dari kode warna saja. Nah, ini untuk resistor tetap. Resistor tetap adalah baterai yang nilai baterainya tetap karena perhamannya sangat kecil. Ini sama ya, jadi cincin ke-1 itu angka ke-1 hitam ya. Cincin kedua, angka kedua itu 0, cincin ketiga itu tidak ada, dan cincin keempat untuk coklat nilainya 1. Nah, ini angka kedua 1 dan cincin ketiga itu 0. Merah 2, oranye itu 3, kuning 4, dan hijau, 7 biru, 8 ungu, 9 abu-abu, 9 itu putih ya. Nah, untuk emas itu toleransinya itu 5%. Nah, untuk perak itu 0,6%. Nah, kita pengalian untuk cincin ketiga ya. Misalkan coklat, nilai cincin ketiganya coklat. Nah, itu berarti dia dikalikan nolnya sama dengan 1. Kalau merah itu 2 ya. Kita lihat di cincin ketiganya itu merah, kuning atau hijau ya. Nah,
Nah, itu tinggal mengontrol sesuai dengan cincinnya. Nah, untuk cincin kedua ya, untuk keempat itu nilai 1% itu nilai coklat. Nah, ini warna-warna kode resistor ya. Gambar untuk resistor misalkan resistor 270.000 ohm ya, itu dengan toleransi 1%. Nah, ini 200 atau bisa ditulis dengan 270 K. Karena ini sudah itu kilo ya. Nah, kita lihat untuk pertama itu merah. Nilainya dari sini. Nah, ini 2 merah. Violet itu 7 ya. Nah, terus goldnya itu tadi berapa gold itu? 5. Goldnya 5%. Nah, ini toleransi gold 5%. Toleransi apa? 0,7 kali. Nah, ini dilihat dari ini ya 0,1. Jadi 2,7 ohm. Nah, selanjutnya ini yang biru itu 5 ya. Yang greennya itu 5, silvernya itu 10. Itu grey ya. Grey atau silver 0,1 perak silver. Oke, selanjutnya contoh ini. Contoh dari resistor 4 dan 5 cincin. Nah, ini yang pertama itu kuning ya. Itu nilainya 4. Nah, sedangkan ungu itu 7. Dan yang merah itu 0. Itu berapa nilainya? 2 ya. Jadi 2. Nah, toleransi perak itu 10%. Kita bisa hitung. 1.700 ohm ya, dengan toleransi 10%. Nah, yang kedua itu pertama merah, ini yang 5 cincin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Merah itu 2, yang keduanya juga merah, yang ketiga ini hitam, yang 0. Nah, ininya juga merah, jadi 0-nya ditambah 3. Yang terakhir itu coklat. Nah, toleransi 1%. Jadi nilainya 222.000 dengan toleransi 1 ohm atau 22 K ya, 22 K. Nah, macam-macam resistor itu ada resistor tidak tetap ya, yaitu variabel resistor atau kita sebut dengan potensio ya. Jadi resistor tidak tetap atau variabel resistor adalah resistor yang nilainya dapat berubah dengan cara menggeser atau memutar tuas yang terpasang pada komponen seperti gambar ini ya. Jadi kalau kalian suka lihat di potensio volume, nah itu ataupun timer ya, bisa itu diputar-putar ya sesuai dengan ketentuan kita maunya seperti apa. Atau kalian pernah buka di antena ya, di atasnya itu, nah itu untuk ada potensio. Nah, ini ya, report ya. Nilai hambatan dapat diukur dengan cara memutar atau mentrim ya, pada radio atau televisi. Nah, digunakan untuk mengatur besaran arus pada rangkaian atau oscillator atau rangkaian breaker berbagai jenis seperti berikut ya. Nah, kalau kalian juga membuat semacam adaptor ya atau keluaran, itu bisa kita atur besaran arusnya itu berapa. Misalkan hanya 3 volt, 2 volt atau misalkan 5 volt, nah itu kita bisa atur menggunakan tripod. Nah, ini contoh yang beberapa. Ini pertama itu simbol tripod, yang kedua juga ini sama ya. Jadi kalau di rangkaian itu rangkaian itu ada, ini berarti simbol tripod.
Nah ini tripod 100 kilo ohm. Yang keempat itu tripod 1 kilo ohm juga. Kelima itu tripod dengan 47 kilo ohm. Nah, ini berbagai jenis tripod. Nah selanjutnya resistor tidak linear. Nilai hambatan tidak linear dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu cahaya. Ini contohnya ya. Jadi kalau kalian membuat sensor itu bisa menggunakan resistor ya. Nah, ini resistor. Jadi misalkan kita mau menentukan cahaya seperti apa atau suhunya, nah itu bisa diatur oleh resistor. Nah, ini simbol dari PTC ya, resistor tidak linear. Nah, selanjutnya ada namanya termistor. Itu nilai hambatan dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini atau disebut PTC termistor atau positif temperatur koefisien. Ini tidak terbuat dari bahan semikonductor sehingga makin tinggi suhunya makin besar nilai hambatannya. Nah, ini simbolnya dan ini bentuk dari NTC-nya ya. Nah, ini NTC negatif temperatur koefisien itu terbuat dari bahan semikonduktor, ini makin tinggi suhunya makin kecil nilai hambatannya. Ini contohnya simbol ADR, simbolnya, dan ini contoh ADR. Kira-kira ada yang apa ADR biasanya pakai di apa? ADR di lampu ya. Jadi kalau kalian sensor lampu nah itu bisa menentukan misalkan gelap atau terang. Nah itu nilai hambatannya tergantung dari cahaya yang diterima. Makin besar cahaya yang diterima, nilai hambatan makin kecil, jadi dia bisa nyala ya. Itu bisa dipakai di lampu ya. Nah ini contoh dari rangkaian resistor. Ada rangkaian seri yang dirangkai seri. Ini merupakan jumlah dari seluruh resistor yang dirangkai. Masih apalkan kalau hitungan seri ya. Nah, ini contoh rangkaiannya 1 kilo ohm. Kita gabung dengan 1 kilo, ini 1 kilo ohm, maka R1 ditambah R2 tambah R3. Nah itu tinggal kita jumlahkan saja. Misalnya R1 1, R2 1, R3 1, maka hasilnya adalah 3. Itu. Nah selanjutnya dengan perhitungan rangkaian paralel. Resistor yang paralel nilai resistansinya akan semakin kecil, tergantung dari hasil perbandingan yang masing-masing. Nah ini dengan rumus P sama R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Nah, atau 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, titik-titik sesuaikan dengan banyaknya resistor. Contoh, nah ini rangkaian paralel ya, ada 2 kilo ohm dengan 2 kilo dirangkai secara paralel. Nah, nilainya berapa? Nah, ini 2 kilo dikali 2 kilo dibagi 2 kilo ditambah 2 kilo hasilnya 1 kilo. Nah, ini 1000 dikali sesuai dengan gambarnya ya. Ini toleransi 5% dikali 1000 juga toleransi 5%, maka hasilnya itu 500 ohm dengan toleransi 5%. Nah, ini sama contoh rangkaian seri paralel, gabungan dan beberapa seri yang di paralel atau beberapa rangkaian paralel yang di seri atau kombinasi dengan karena seri dan paralel. Nah, ini mana yang dihitung dulu, seri atau paralel dulu? Nah, pertama kita lihat yang seri ya. Nah, seri di 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm, jadi 3 kilo ohm ya. Nah, selanjutnya baru kita yang
paralel ya. Ini R2S, R2 ditambah R3. Nah, ini baru 3 kilo ohm dikali 6 kilo ohm ya. Nah, ini yang dikali dibagi 3 ohm, 3 kilo ditambah 6 kilo ohm sama dengan 2 kilo. Baru kita jumlahkan dengan yang seri. 500 ditambah 2 kilo ohm sama dengan 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Nah, jadi hasilnya 2 kilo 2,5 kilo. Nah, itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya ada tugas ya, nanti bisa dikerjakan secara kelompok. Tugasnya, nah ini ada gambar resistor, nanti kita hitung nilai berapa dengan posisinya apa. Siapa? Sudah. Oke, Kelompoknya ada yang ditanyakan? Kelompoknya yang seperti ini ya, berempat ya. Oke. Dan kapan Pak? Hah? Dan kapan? Datanya nanti dilihat dari di aplikasi ya, aplikasi. Siapa? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin hari ini kita pilih saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.